Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi atau Program Studi Ekonomi Islam. Mata kuliah eh, akuntansi biaya yang diampu oleh dosen Bambang Tutuko. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Muhammad Atala Raffi Aliadi. saya Ahmad Primadanu. Saya Adisa Putri Fatihah. Saya Muhammad Imam Al-Fattah Sutrisno. Kami dari kelas 5A dan kami di sini ingin mempresentasikan tentang biaya bersama. Pengertian biaya bersama atau joint overhead cost. Biaya bersama atau joint overhead cost adalah biaya yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Biaya produk sama atau joint product cost. Biaya produk sama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bergabung atau common cost. Biaya bergabung merupakan kumpulan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dua atau lebih produk yang diproduksi secara terpisah, tanpa pengelolaan bersama, namun dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang sama dan pada periode waktu yang bersamaan. Dalam konteks ini, biaya bergabung tidak mencakup biaya-biaya langsung seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi lebih mengacu pada penggunaan biaya overhead pabrik dalam proses produksi yang melibatkan beberapa produk yang diproduksi secara terpisah. Perbedaan biaya produk sama, joint product cost, dan biaya bergabung common cost. Biaya produk sama diproduksi bersama dalam satu proses, sedangkan biaya bergabung diproduksi secara terpisah, namun menggunakan fasilitas yang sama. Biaya produk bersama mencakup semua biaya produksi yang relevan untuk menciptakan produk-produk ini sampai titik mereka menjadi produk yang dapat dijual. Sedangkan biaya bergabung tidak mencakup biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, melainkan menggunakan biaya overhead pabrik atau biaya operasional lainnya yang harus dibagi antara produk-produk yang diproduksi secara terpisah. Biaya produk bersama tidak dapat diidentifikasi biayanya secara langsung ke salah satu produk, sedangkan dapat diidentifikasi secara langsung ke masing-masing produk. Selanjutnya ada biaya bersama. Biaya bersama dikeluarkan untuk mengelola bahan baku menjadi berbagai macam produk yang dapat berupa produk bersama atau joint product, produk sampingan atau byproduct, dan produk sekutu atau CO produk. Produk bersama adalah produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Lalu ada produk sampingan. Produk sampingan adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produksi lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Pada umumnya, pembedaan antara produk bersama dengan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Lalu ada produk sekutu. Produk sekutu adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Dua, harga jual produk bersama atau produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Tiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Empat, produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut.
5. Produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Selanjutnya, metode biaya bersama. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode di bawah ini. Yang pertama, metode nilai jual relatif, kedua, metode satuan fisik, ketiga, metode rata-rata biaya persatuan, dan yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Metode nilai jual relatif. Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk-produk bersama. Dasar pikiran metode ini adalah bahwa harga jual satu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika, jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk lain. Oleh karena itu, menurut metode ini, cara yang logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada metode satuan fisik. Metode satuan fisik ini mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Koefisien fisik ini dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran yang lain. Dengan demikian, metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran produk yang sama, ukuran pokok yang sama. Next. Untuk selanjutnya yang ketiga itu ada metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan. Dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Jalan pikiran yang mendasari pemakaian metode ini adalah karena semua produk dihasilkan dari proses yang sama, maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk berbeda berbeda satu sama lain. Next. Lalu yang terakhir itu ada metode rata-rata tertimbang. Jika dalam metode rata-rata biaya persatuan dasar dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi. Maka dalam metode rata-rata tertimbang ini, kuantitas produksi ini dikalikan dulu dengan angka penimbang dan dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Penentu angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai. Sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Next. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.